warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stiani Sabil, NIM 64241896. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran Vivo Flagship menghadapi kompetisi Xiaomi, Samsung, Realme, dan Redmi. Selanjutnya yaitu strategi penentuan harga atau pricing strategi. Di sini strategi harga yang paling tepat digunakan dalam PT Vivo yaitu yang pertama ada segmentasi. Yaitu menurut Vivo, segmen milenial sendiri di Indonesia populasinya mencapai setengah dari seluruh masyarakat Indonesia. Pada dasarnya ponsel dibagi ke dalam 4 segmen yaitu low end, menengah ke bawah, middle atau menengah, high end, menengah ke atas, dan flagship atau mewah. Dalam spek produk Vivo tersebut dalam ponsel flagship. Yang kedua yaitu targeting. Untuk menjadi merek tiga terkenal di Indonesia, Vivo berfokus pada 35% populasi segmen milenial tersebut. Targeting 35% populasi milenial adalah generasi atau masyarakat yang mengikuti tren teknologi yang disesuaikan dengan kebiasaan yang suka selfie dan video, sehingga membutuhkan banyak ruang penyimpanan. Maka Vivo menawarkan produk yang mampu menjawab kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu position yang dilakukan Vivo untuk membentuk brand awareness dan melekatkan kepada benak konsumen untuk mengenali dan mengingat merek. Vivo menggandeng 8 brand ambassador dan menggunakan para influencer. Selanjutnya yaitu penentuan harga berdasarkan buku teori. PT Vivo meluncurkan smartphone flagship dengan spesifikasi premium, yaitu prosesor Snapdragon Gen 5, RAM 16 GB, ROM 512 GB, layar AMOLED dengan refresh rate 144 GHz, kamera utama 50 megapiksel, serta fitur unggulan lain. Harga berdasarkan dengan spesifik produk tersebut di kisaran Rp13.999.000. Menurut buku strategi pemasaran karya Imade Dasana, strategi penentuan harga adalah penentuan besaran nilai yang tepat untuk dibayarkan oleh konsumen demi mendapatkan suatu produk atau jasa, dengan menetapkan biaya harga plus markup, penetapan harga BEP berdasarkan pesaing dan permintaan pasar. Menurut konsep buku Inti Pemasaran karya E.R. Taufik, dalam strategi penentuan harga terdapat 3 prinsip, yaitu value base, perbedaan antara harga yang ditawarkan konsumen dan perubahan value konsumen juga berubah. Proaktif, mengatur strategi yang baik, profit dividen, yaitu target keuntungan yang dapat diperoleh. Selanjutnya yaitu penentuan harga berdasarkan jurnal teori. Yang pertama adalah produk, yaitu smartphone Vivo prosesor Snapdragon Gen 5, RAM 16 GB, ROM 512 GB, layar AMOLED dengan refresh rate 144, kamera utama 50 megapiksel, dan fitur unggulan. Harganya yaitu harga berdasarkan dengan spesifikasi produk tersebut di kisaran Rp13.999.000. Promotionnya yaitu advertising atau iklan, marketer atau promoter, dan yang ketiga yaitu layanan purna jual. Selanjutnya yaitu flash, saluran distribusi yang digunakan oleh Vivo untuk mendongkrak penjualan produknya sebagian besar dijual dengan cara retail, yaitu bersentuhan secara langsung dengan konsumen atau user. Perusahaan tidak melepas langsung produknya kepada pihak tersebut, tetapi perusahaan akan menempatkan tenaga penjual atau promoter di toko-toko tersebut untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Selanjutnya yaitu strategi memenangkan pasar kompetitif. Perang produk smartphone kompetitor utama Samsung, Xiaomi, Poco, Realme, iPhone, dan dari fitur, harga hingga kesadaran merek. Yang pertama yaitu Samsung. Samsung memiliki fitur canggih AMOLED, kamera, dan fitur keamanan Knox. Harganya menjangkau semua segmen pasar, dan kesadaran merek yang sangat tinggi dan citra sebagai merek global. Xiaomi atau Poco memiliki fitur baterai besar, tipe kamera yang tinggi. Harga menargetkan segmen pasar menengah ke bawah dengan harga agresif. Kesadaran merek berbasis penggemar yang kuat dan pendatang yang tangguh yang menantang pemain lama. Yang ketiga yaitu Realme dengan fitur pengisian daya cepat, multi kamera, harga menjangkau menengah ke bawah. Kesadaran merek melalui pemasaran digital yang agresif dan penargetan
demografis yang jelas, yaitu Gen Z dan milenial. Dan yang terakhir yaitu iPhone dengan fitur penggunaan yang ramping, fokus privasi, dan kinerja chipset yang superior. Harga yang diposisikan di segmen pasar premium dan mewah dan dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan kompetitor Android. Kesadaran merek dengan citra yang premium dan konsumen loyal karena ekosistem dan status simbol yang melekat pada produk Apple. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang strategi bisnis transportasi online dari Chuanjek. Analisis SWOT Chuanjek. Yang pertama yaitu stretch atau kekuatan. Chuanjek adalah pelopor layanan ojek online mengantar konsumen ke tempat tujuan sebagai kurir barang juga layanan shopping atau membeli makanan. Pemesanan dapat dipesan melalui online dari smartphone. Weakness atau kelemahan dari Chuanjek, aplikasi yang error pada jam-jam sibuk, serta penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda dua yang semakin tinggi. Pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis serta para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional. Perbandingan SWOT Chuanjek, Grab, dan Gojek. Chuanjek, stretch atau kekuatan model transportasi dan jasa antar barang atau makanan, serta perubahan sistem pelayanan. Weakness, kelemahan, masih kekurangan pemahaman driver terhadap aplikasi, serta adanya aplikasi fake GPS. Opportunities atau peluang yaitu sistem harga promo, kesempatan bagus di tempat keramaian. Threats atau ancaman yaitu dominan Gojek atau Grab. Selanjutnya Gojek. Stretch di sini driver sudah banyak lebih dari 200.000 drivers. Pembayaran bisa menggunakan GoPay lewat ATM, mobile banking dari BCA, Bank BRI, dan Mandiri. Weakness atau kelemahan dari Gojek yaitu adanya driver Gojek yang nakal, pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi. Opportunities atau peluang dari Gojek yaitu bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman, teknologi aplikasi online yang terus berkembang. Threats atau ancaman dari Gojek itu sendiri. Semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis Gojek menggunakan jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang mirip. Selanjutnya yaitu SWOT dari Grab. Stretch atau kekuatan dari Grab itu sendiri yaitu adanya aplikasi Grab Now memberikan kemudahan dapat order. Pelayanan lebih cepat karena banyak tersedia driver. Weakness atau kelemahan dari Grab itu sendiri yaitu titik penjemputan terlalu jauh di saat jam sibuk karena permintaan tinggi. Dan driver sering dibatalkan order karena harga tidak sesuai yang diharapkan. Opportunities atau peluang dari Grab itu sendiri, tingginya pengguna ojol karena adanya sistem harga promo. Dapat dijemput ke tempat yang tak bisa dilewati oleh mobil. Threat atau ancaman dari Grab akan memicu keributan pada wilayah tertentu karena melakukan grab nong di area ojek pangkalan. Harga antar ojek online akan semakin bersaing. Peta posisi pada Chuanjek ini yaitu Gojek pasti ada jalannya dengan tagline pasti ada jalannya ya untuk membantu pengguna menemukan solusi cepat dan mudah. Dan Grab dengan tagline Super App Everyday. Grab ingin semua orang kapanpun dimanapun dapat menggunakan pelayanan transportasi dan layanan lainnya menggunakan satu aplikasi. Dan Chuanjek yaitu tagline transportasi dan manfaat.
Analisis pasar terkait hasil SWOT Cuanjek. Cuanjek merupakan platform transportasi online yang memiliki income dari transportasi, bermitra dengan perusahaan seperti vintage, bank, atau penyedia layanan logistik. Tetapi Cuanjek berisiko mengelola bisnis sekaligus dalam satu platform dibandingkan dengan fokus pada satu pelayanan dan bersaing dengan aplikasi sejenisnya seperti Gojek dan Grab. Selanjutnya, STP Cuanjek. Yang pertama yaitu segmentasi. Dari geografis itu sendiri, Chuanjak berada di daerah kota dengan demografis berusia 17 sampai 45 tahun. Psikografisnya yaitu konsumen sensitif harga dengan perilaku penggunaan transportasi harian dan menggunakan konsep pembayaran digital payment. Yang kedua yaitu targeting, berfokus pada kota menengah kecil dengan pengguna yang sensitif harga. Yang ketiga yaitu positioning, harga murah dan komisi driver kecil. Strategi model Chuanjek, model bisnis yang dipilih yaitu low cost bisnis dengan fokus biaya operasional dan menawarkan tarif murah. Menurut Clayton M. Christensen, penulis The Innovator's Dilemma, Disrupt Innovation adalah inovasi yang menciptakan pasar baru dengan menawarkan produk atau layanan yang awalnya lebih sederhana, lebih murah, dan lebih mudah diakses sehingga menarik segmen pelanggan yang diabaikan oleh pemain lama atau incumbent. Hasil dari penentuan SWOT dan STP dalam Cuanjak itu sendiri yaitu berdasarkan hasil analisis SWOT dan penentuan segmentasi, positioning, targeting yang telah ditentukan dengan teori relevan, Rangkuti pada tahun 2006 menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Teori low cost business, Cuanjak adalah aplikasi yang ditujukan untuk pasar yang luas dan melayani konsumen yang sensitif harga. Selanjutnya yaitu studi kasus Alfamart versus Indomaret. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sitiani Fidra Sabil, NIM 64241896. Saya di sini bersama dengan Kak Muhammad Safarudin. Izin bertanya, apa sih keunggulan dari Alfamart itu? Keunggulan dari Alfamart, promo berbasis momen, contoh momen Lebaran, Ramadan, atau Natal. Lalu kelemahan dari Alfamart itu sendiri apa? Kelemahan dari Alfamart, proses transaksi non tunai di beberapa gerai agak lama. Terus, lalu strategi menarik konsumen dari Alfamart itu sendiri itu apa? Apa strategi momen menariknya, adanya diskon atau branding produk, terus pengembangan Alfamart untuk tempat berkumpul. Terima kasih ya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sitiani Fidra Sabil, NIM 64241896. Di sini saya bersama dengan Kak Yahayu. Izin wawancara untuk menanyakan apa sih keunggulan dari Indomaret itu sendiri? Keunggulannya itu menyediakan varian produk yang lengkap. Lalu untuk kekurangan Indomaret itu sendiri apa? Kekurangannya promosi digital. Untuk strategi menarik konsumen biar terus belanja di Indomaret itu sendiri itu apa sih Kak? Lokasinya sih, lokasi yang strategis. Terima kasih ya Kak untuk wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sitiani Fidra Sabil, NIM 64241896. Saya di sini bersama dengan konsumen Alfamart. Siapa? Taufik. Taufik. Gimana persepsi Bapak soal Alfamart itu sendiri? Kalau menurut saya gimana ya? Lebih mudah dijangkau aja dari rumah dan banyak diskon. Banyak diskonnya, contohnya kayak pembelian apa nih, sembako atau? Sembako mulai dari peralatan dapur, peralatan mandi. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sitiani Fadla Sabil, NIM 64241896. Saya di sini bersama dengan konsumen Indomaret bernama Ibu Burini. Iya. Gimana persepsi Ibu soal Indomaret itu sendiri?
Kalau Indomaret sendiri itu saya lebih ke dekat dari rumah sih, itu yang pertama. Terus diskonnya juga lumayan banyak karena saya memang pelanggan di situ dan punya member. Terus yang bikin saya makin suka dengan Indomaret selain buah-buahan yang lengkap, di situ juga ada kopi yang memang saya suka ngopi kan, jadi saya suka beli di situ. Baik. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Sama-sama. Kesimpulan observasi Alfamart dan Indomaret itu sendiri berdasarkan strategi lokasi head-to-head Alfamart versus Indomaret, teori hoteling location teori prinsip diferensi minimum, jika kedua penjual bebas bergerak, maka cenderung akan berakhir berdampingan atau bersebelahan di pusat pasar atau di area dengan kepadatan konsumen tinggi. Hal ini disebut dengan prinsip diferensiasi minimum. Mereka memilih lokasi yang paling mirip, yaitu teori pemasaran Alfamart versus Indomaret. Dengan menempatkan gerai bersebelahan di lokasi yang sangat strategis dekat perumahan atau persimpangan padat, kedua retail memastikan bahwa mereka berbagi pasar secara hampir merata, disebut sebagai pembagian 50-50, dan memblokir peluang masuknya pesaing retail skala besar lainnya di titik krusial tersebut. Berikut daftar pustaka yang saya ambil, yaitu SPOT dalam menentukan strategi pemasaran pada PT Gojek Indonesia tahun 2017 oleh Kartika Yuliantari. Yang kedua, analisis strategi bersaing Grab baik dalam menciptakan loyalitas pelanggan tahun 2022, Budi Ismanto. Tatang Mulyana, Rizky Firdaus, tahun 2017, analisis strategi pemasaran PT Vivo Communication Indonesia, area Garut dengan metode SWOT dan metrik BCG. Muhammad Fardian Dijadi, tahun 2019, pengaruh promosi, citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian HP Vivo. Imade Dasana, tahun 2023, strategi pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.